guys. Hari ini mau ke Bandung. Ini gua habis parkir di Al Misbah, terusnya ini mau menuju ke bisnya ada di depan sana. Ini di Masjid Agung Al Mujahidin Serpong. Nah, ini udah masuk mobil, kita lagi dalam perjalanan. Ini kita lagi di tolnya menuju ke Subang. Nah, itu kita melewati beberapa pintu tol sampai akhirnya kita ini lagi di Karawang. Nah, lihat cantik banget ya. Ini sawah-sawah terbentang luas di Karawang, bagus banget. Tuh lihat. Gue tuh kalau lagi jalan-jalan kayak gini tuh ya, kayak pas pergi tuh kan masih cerah nih, nanti kan pas pulang tuh pasti gelap, udah malam. Nah, makanya gue berusaha buat gak tidur deh gitu selama di perjalanan untuk kesananya gitu, ke Subangnya, karena mau lihat panorama alam yang indah banget kayak gini tuh gila. Kalau gue tidur gue nggak lihat dong secantik ini Indonesia aku lihat. Nah, tadi kita udah sampai di rest area pertama, itu kita cuma numpang pipis, terus sama juga beli sarapan gitu ya, kayak lontong, tahu dan roti kita beli di sana. Kemudian kita lanjut ke perjalanan. Nah, ini masih cantik juga alamnya, lihat tuh sawahnya terbentang luas banget di Karawang. Ini masih daerah Karawang. Bentar lagi kita masuk ke Subang. Maybe karena mungkin ini masih pagi, jadi nggak terlalu macet jalanan tuh, lihat mulus-mulus aja. Nah, kita udah masuk ke Subang nih, lihat nih. Nah, ini pas gua masuk pertama kali ke sini ya, tuh ke pintu area Subangnya, ini masih kayak di awal-awal gitu. Ini tuh bersih banget. Kesan yang pertama gue lihat di sini adalah bersih gitu. Gue nggak lihat di Jakarta atau di daerah gue Serpong, Tangerang, Tangsel sebersih ini bersih banget gitu loh. Bahkan dalam hati tuh gue kayak ya Allah pengen tinggal di sini gitu, saking bersihnya, udaranya sejuk dan enak banget. Pasti tinggal di sini tuh sehat guys. Nah, lihat tuh ya, seger banget ya sih kalau tinggal di daerah kayak gini tuh ya. Gue kadang kalau lagi abis pulang ngampus nih, terus macet, panas, polusi, aduh udah gue rasanya pengen pindah planet gitu. Tapi ternyata ada daerah-daerah seperti ini yang bersih, udaranya sejuk, Masya Allah. Dan ternyata daerah Subang juga sangat-sangat luas ya guys. Ini kita masih tuh masuk terus ke dalam. Ini kita belum mulai ngedaki nih. Nah, di lampu merah nih kita ada ngelihat anak-anak nih, gue video ini, mereka lucu banget. Mereka negur Pak supirnya entah buat apa, telolet atau segala macem. Tapi mereka tuh nanti lebarin kertas dan gak kebaca sama gue ini kertasnya tuh bacaannya apa gitu loh. Kayaknya mereka tuh minta apa ya, sesuatu. Coba deh kalian yang punya indra keenam mungkin bisa baca ini tulisannya apa gitu nih. Nah tuh gua nggak kebaca jujur. Kemudian lanjut, kita perjalanan masih jauh banget. Nah, ini kita udah mulai masuk dan agak nanjak tuh lihat nggak, itu tuh udah masuk ke perkampungan kayak gini, itu udah nanjak terus gitu kan. Nah, terus di sepanjang perjalanan ini pemandangannya jauh lebih indah daripada yang tadi di bawah. Ini indah banget, indah seindah itu guys. Coba dong kalian yang orang Subang komen di bawah, gimana sih rasanya tinggal di sana yang aduh ijo, enak, adem segala macam. Gue tuh iri loh gitu, karena di daerah gue nggak nemuin yang kayak gini gitu. Jadi makanya itu yang buat gue iri, kayak ya Allah Masya Allah. Ini gitu. Kita terus nih bisa terus nanjak terus pokoknya sampai ini di sini nih di depan situ, lihat nggak tuh, nanas semua nanas. Di warung-warung ini kan nanas semua. Nah, di belakang si warung-warung itu kebun nanas yang besar banget, luas banget. Nah, abis ketemu kebun nanas nih, selanjutnya tuh pas jalan nanjak lagi ini kebun teh. Kita nemu kebun teh yang super luas dan cantik banget gak sih? Ini lihat ya Allah, Masya Allah, luas banget gitu kan. Tapi gue nggak nemu petani kebun tehnya. Lihat di sepanjang perjalanan kebun teh ini gue nggak nemu satu orang pun. Dan ini sepanjang kiri kanan itu kebun teh yang luas gitu. Gue nggak ngeliat ada rumah, ada warung. Nah, di sini baru gue ketemu nih ada warung-warung gitu. Nah, itu juga mereka
sedikit gitu ya, tapi enak gitu, jalanan nggak macet ya guys. Tapi ya ini kan di gunung ya, jadi kayak naik terus. Nah ini lebih parah, ini kebun teh, literally teh semua ya. Orang kota diajak kelihatan kayak gini, gimana nggak jatuh cinta coba kan, kayak serasa mau tinggal di sini, mau beli apapun di sini. Lihat tuh, ya Allah nggak bisa berkata-kata lagi saking indahnya. Lihat di situ tuh ada, aduh masya Allah deh pokoknya. Nah ini kita udah mau nyampe. Buat kalian yang tanya tujuan kita tuh kemana sih di Subang ini, adalah ke De Castello. Nah ini tuh katanya tempatnya punya Dewi Persik, nggak tahu juga gue, cuma coba kalian searching gitu ya, nama tempatnya De Castello. Nah bentuknya tuh kayak kastil-kastil gitu, dari bawah tuh udah kelihatan sebetulnya kastilnya warna merah gitu kan. Nah cuma masih nanjak-nanjak lagi ternyata gitu. Nah ini sambil nanjak gue sambil makan tahu gitu, sambil lihat pemandangan yang sangat-sangat indah ini gitu. Ini kita berangkat dari jam 5 subuh dan sampai di sana tuh sekitar jam 10 pagi, 10.30, 11 lah, 11. Ini kita udah sampai di jam 11 siang ya. Pas perginya itu dari jam 5 subuh sampai jam 11 siang, gue bisa dihitung cuma tidur 15 menit aja gitu, karena gue mau menyaksikan keindahan alam ini gitu. Gue nggak mau terlewatkan, karena gue liburan kayak gini tuh cuma sekali setahun kali gitu ya bisa dihitung, dan gue nggak mau kelewatan momen indah menatap hijau-hijau panorama alam yang sangat indah ini, masya Allah. Tahun kemarin itu kita ke Cibodas. Nah di Cibodas ini sama di Subang tuh beda, jauh banget beda suasananya. Kenapa gue bilang beda? Karena pas kita ke Cibodas itu sampainya juga jam 11 siang. Nah di jam 11 siang itu rasanya kayak jam 7 pagi. Kalau di Subang jam 11 siang itu rasanya tetap kayak jam 11 siang, panas banget, panas gitu. Kalian bisa lihat dari ekspresi kita nih, terpapar sinar matahari. Kenapa di Cibodas dingin? Karena kayaknya banyak pohon-pohon tinggi itu kali ya gitu. Jadi kalau di sini kan kayak udah dijadiin tempat wisata nih, jadi panasnya kerasa gitu. Mungkin kalau gue berhenti di kebun teh atau di hutan-hutannya gitu pasti dingin sih, karena kan tertutup gitu kan sama daun-daunnya, sinar matahari jadi nggak langsung terpapar muka kita. Kalau di sini kan udah dibabet habis nih, di daerah ini aja di Castello-nya aja udah nggak ada pohon-pohon yang cakep, ya nggak yang cakep sih, yang tinggi-tinggi buat melindungi diri kita ini gitu. Nah ini kita udah sampai di De Castello-nya. Kalian tadi bisa lihat gue udah foto-foto segala macam, ngerekam nih kan, udah cantik lah pokoknya nih foto-foto di belakang situ tadi. Nah ini kita mau menuju kastilnya, kita mau masuk ke dalam situ guys. Kita mau lihat ada apa sih gitu di dalam situ. Sudah semakin dekat dengan kastilnya, kita disuguhin dengan musik De Castello-nya yang khas gitu ya, kayak di Disney gitu. Tuh lihat tuh ada musiknya gitu di sepanjang kita melewati lorong merah itu. Bukan lorong sih, tapi kastil, istana. Apakah ada Barbie-nya di dalam gitu, atau ada princess-nya, ada Elsa, ada Anna ya. Kita masuk nih ya guys, tuh lihat sudah semakin dekat. Nah ini pemandangannya di depan De Castello-nya, banyak orang yang foto-foto juga gitu, karena kan cantik ya, merah kuning gitu. Ada taman bunganya juga gitu di depan, ih cantik banget. Ada patung nih, ada patung princess dan pangeran gitu. Tentunya kita nggak lupa juga dong foto-foto di depan sini. Nah habis itu kita masuk deh gitu. Nah ini ngelewatin pintu kayak gini nih, sambil kita foto-foto juga sambil nunggu orang yang masuk gitu kan. Nah ini istananya ternyata nggak besar guys, cuma buat pintu masuk aja. Gue pikir tadi istananya tuh seluruhnya istana gitu ya, ternyata enggak, hanya dari luar saja besar, ternyata dalamnya kecil gitu. Tapi dalamnya pas masuk istananya itu wow, lihat kayak area di perkebunan istana kali ya, atau di halaman istana gitu. Nah ada air mancurnya, ada air terjun, apa sih ini, air mancur kali ya. Nah di sini ada kursi, kita foto-foto dulu di sini. Terus di sini tuh ada Mickey Mouse yang terbuat dari pohon gitu kan. Nah itu cantik banget, bener-bener. Kalian kalau misalkan belum punya duit buat ke Disneyland, kalian kesini aja guys. Terus di setiap pintu masuk dan juga pintu keluar, kalian tuh bakal ketemu fotografer di sana yang siap memotret kalian, dan kalian juga motretnya gratis gitu. Jadi ya, pilihan kalian mau ambil fotonya atau enggak. Kalau kalian ambil fotonya ya kalian bayar, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Yang penting mereka foto aja. Udah gitu, abis kita di foto-foto, kita lanjut jalan deh gitu. Nah nih pemandangannya cantik banget ya guys, tuh kayak di mana ya
Tuh pokoknya cantik banget ya. Itu yang merah-merah tadi fotografernya guys. Nah ya, gue ceritain di sini tuh ada mobil. Kalau kalian kayak ke Ragunan atau ke Taman Mini atau ke Kebun Raya Bogor, itu kan ada mobil ya yang buat ngelilingin area. Nah ini tuh area luas banget, turun naik nanjak turun gitu kan, tapi luas banget dan indah, cantik banget kalau kalian sambil jalan. Tapi kan ini capek gitu ya kalau jalan. Nah kita tuh memutuskan tadinya mau naik mobil itu gitu. Nah harganya tuh 20.000 satu orang. Cuma pas kita pikir-pikir tadi kan kita habis naik mobil lah di perjalanan, terus kalau naik mobil lagi kayak sayang banget gitu, kita nggak bisa turun buat foto-foto segala macam. Nah makanya kita memutuskan buat jalan gitu, jalan aja sambil kita nemuin nanti spot bagus, kita bisa foto gitu. Pokoknya akhirnya kita memutuskan tidak naik mobil gitu ya guys. Akhirnya kita jalan dan kita masuk ke pintu masuk. Nah ini kayaknya pintu masuk ke area makan gitu ya. Nah ini tuh disuguhkan dengan lihat bunga yang cantik ini gitu. Nah tadi gue pikir ini bunga asli, ternyata enggak guys, ini bunga palsu gitu. Nah tapi cantik ya, pink. Kebetulan baju gue juga pink, baju adik gue pink, kakak gue pink, jadi kayak Masya Allah kita kayak pinky, kayak ini tempat kita gitu. Nah ini masuk ke area makannya, tapi di sebelah kiri coba kita masuk, kita kan lagi nyari toilet, ternyata kita nemu spot yang bagus banget yang bisa lihat pemandangan secantik itu nih. Ini di sini guys, tuh lihat. Gila tuh kan, cantik banget kan, semua pemandangan tuh bisa terlihat dari atas sini gitu. Nih gue deketin ya sebentar. Oke, gak lupa gue foto-foto di sini karena bener-bener secantik itu, seindah itu, dan gue nggak pernah nemuin nah lihat gimana gue nggak berkata-kata di sini. Ini sumpah bisa buat gue terdiam 1000 bahasa. Lihat tuh, cantik banget ini di belakang gue. Nah ini kita masuk ke area taman bunganya, lihat nggak tuh, bunganya bagus-bagus banget. Kalian kesini tuh udah paket komplit deh, intinya ada wahananya. Cuma gue nggak naik ya karena enek tadi abis naik mobil, turun naik gitu kan, diajak muter-muter ke bukit-bukit. Dan kalau naik wahana tuh kayaknya takutnya gue pusing gitu kan. Nah ini ke taman bunganya cantik banget ya tuh. Jadi di sini juga ada wahana-wahana yang udah jadi, ada juga yang belum jadi, kayak roller coaster, terus juga ada rumah hantu, itu lagi pada dibangunin guys, keren banget ya di Castello. Nah ini kita lagi di kebun bunganya, ini juga super cantik banget sih buat spot-spot foto kalian, menunjang sekali buat kalian yang sedang mencari rekomendasi tempat liburan di daerah Subang, Bandung, Jawa Barat ya intinya. Ini gue sangat merekomendasikan tempat ini di Castello karena ini udah paket komplit menurut gue. Jadi kalian ngelihat istana, kalian bisa main wahana, kalian bisa ke taman bunga, dan kalian bisa melihat tebing indah dari atas sini. Nah dari sini, dari jembatan panjang ini kalian bisa ngelihat tuh panorama alam yang sangat-sangat indah gitu. Kalian nggak akan menyesal ketika kalian datang ke sini. Ini sangat indah guys. Lanjut. Nah ini kita harus PR-nya adalah menyeberangi jembatan ini sampai ke ujung. Nah di ujung itu ada apa? Ada istana lagi ya, tapi biasa aja, maksudnya istananya cuma lorong gitu doang gitu. Nah ada tangan, gila tuh. Ini dari batu ya guys. Nah dibikinnya kayak gimana tuh gue nggak tahu ya tuh. Nah kita udah sampai di seberang istana dan pemandangannya tetap cantik sekali di sini, dan rasanya gue mau tinggal di sini. Oke guys, abis ini kita turun ya, kita pulang gitu, maksudnya ke bis. Nah di bis abis itu kita makan, abis itu kita sholat, dan kita lanjut perjalanan ke Masjid Al Jabar. Nah kalian tonton terus video selanjutnya kita ke Masjid Al Jabar, ikutin terus ya guys. Dadah. Perkebunan ini enak banget tinggal di sini tuh ya, tapi kalau malam serem juga sih. Ya Allah, lama banget nih Tuan Putri dari atas, dari kastilnya. Ini kastilnya, ketutupan nih. Lagi nungguin kakak gue, lama banget. Pasti ini capek banget, siang bolong jam 12. Terakhir. Dadah guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bye. See you next time. Bye bye.